Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan semangat untuk belajar. Oke, mari kita mulai pembelajaran kali ini ya. Kita kali ini akan belajar mengenai tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 5 dan 6 ya. Dalam pembelajaran kali ini siswa dapat menyebutkan arti penting bersikap baik kepada sesama manusia, dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Siswa dapat menjelaskan isi pesan yang terdapat dalam dongeng. Kita masuk ke materi ya. Tahukah kamu, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Ada berbagai jenis sayuran, buah, tanaman obat, dan tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman, berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk penghias taman-taman, rumah, kantor, dan tempat umum. Kemarin anak-anak sudah membaca dongeng kan? Judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Salah satu pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut apa? Ya, bersikap baiklah terhadap sesama. Karena dengan bersikap baik kita akan mendapatkan kebahagiaan ya. Bersikap baik sangat dianjurkan. Bersikap baik kita lakukan kepada manusia, tumbuhan, dan hewan. Dengan bersikap baik kita pun akan mendapat kebahagiaan. Jika kita bersikap baik terhadap tumbuhan, maka tumbuhan akan memberikan banyak manfaat kepada kita. Salah satu sikap baik yaitu mendoakan yang baik untuk orang lain. Misalnya saat Edo sakit, teman-temannya mendoakan Edo agar cepat sembuh. Ya, apakah anak semuanya memiliki pengalaman berdoa atau mendoakan orang lain? Ya, seperti temannya di kelas ada yang sakit, kita doakan sama-sama agar cepat sembuh. Tuh. Salah satu sikap yang baik adalah bersikap jujur. Ya, seperti Dayu. Bersikap jujur dalam mengerjakan tes. Ya, Dayu tidak pernah mencontek. Ya. Oke. Ini sebuah contoh soal. Ya, Dayu mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 500 butir. Biji kacang merah ia letakkan pada kotak berwarna hijau. Siti mengumpulkan biji kacang merah sebanyak 610 butir. Ia meletakkannya pada kantong plastik. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Kita kerjakan bersama-sama. Ya. Ini kotak berwarna hijau milik Dayu diisi 500 kacang merah. Dan ini kantong plastik milik Siti diisi 610 kacang merah. Ya. Bagaimana menjumlahkannya? Ya, 500
ditambah 610 sama dengan 1110. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti berjumlah 1110 butir. Ya. Jika tempat penyimpanan kacang merah Dayu diletakkan dalam plastik, kacang merah Siti diletakkan pada kotak berwarna hijau. Berapakah jumlah kacang merah Dayu dan Siti? Ya, ini kotak kacang merah Siti berisi 610 butir. Lalu ini kantong plastik Dayu berisi 500 kacang tanah. Oke, kita jumlahkan. 610 ditambah 500 sama dengan 1110 ya. Jadi jumlah kacang merah Dayu dan Siti berjumlah tetap seperti tadi, 1110 butir ya. Jadi kesimpulannya adalah 500 ditambah 610 sama dengan 610 ditambah 500 ya. Sudah paham kan? Jadi ini merupakan penjumlahan walaupun dengan ditukarkan ya, dibalik hasilnya tetap sama ya. Kita lanjut materi berikutnya. Selain dongeng Bunga Melati yang Baik Hati, ada juga loh dongeng yang menceritakan kebaikan ya. Kali ini Dayu akan membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani ya. Dongeng itu berjudul Petani yang Baik Hati. Mari kita simak bersama-sama dongeng tersebut ya. Bisa dibuka buku paket halaman 44 ya. Kita membacanya bersama-sama ya. Ini judulnya Petani yang Baik Hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu, pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan.
petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Ya. Nah, sekarang dongeng petani tadi, petani yang baik, anak-anak bisa menuliskan pesan yang dapat dalam dongeng tadi, ya, petani yang baik, ya. Dan tugasnya, ya, silahkan mengerjakan LKS tema 2 penilaian harian halaman 22 sampai 23 dan 26 sampai 27. Yang A dan B saja, ya. Oke, dikerjakan. Nah, demikian tadi pembelajaran untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Kita sama-sama belajar, ya. Dan untuk pembelajaran kali ini, kita tadi belajar apa? Arti penting berbuat baik kepada siapa saja. Lalu menemukan sifat pertukaran dengan tepat dalam penjumlahan tadi, ya. Nomor 3, menemukan pesan yang terkandung dalam dongeng. Ya, dongeng apa saja tadi? Melati yang baik hati dan apa? Petani yang apa? Iya, petani yang baik hati. Ya. Oke, anak-anakku semuanya. Ya. Akhirnya pembelajaran kali ini saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, ya, serta saya berpesan kepada semuanya untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa untuk apa? Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, selalu menggunakan masker, jaga jarak aman, hindari kerumunan, serta apa? Iya, tetap semangat dalam belajar walaupun kondisi pandemi seperti kala ini, ya. Tetap semangat belajar, oke? Dan yang terakhir, selalu rajin berdoa, beribadah, jangan ditinggalkan, ya. Tetap berdoa, semoga Allah menjauhkan diri kita dari segala penyakit, dari mara bahaya, dan selalu diberi kemudahan dalam segala hal. Oke. Sekian dari saya. Ada salah kata atau ada sesuatu yang tidak berkenan dalam hati anak-anak semuanya, saya mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.